Illuminati. Pasti pernah dengar kan? Nama yang kedengarannya misterius banget. Katanya sih, ini kelompok rahasia yang ngendaliin dunia dari balik layar. Tapi, sebenarnya itu cuma mitos atau ada secuil fakta di baliknya? Yuk kita bedah bareng-bareng, dari sejarah aslinya sampai gimana nama ini bisa jadi seheboh sekarang. Coba deh perhatiin simbol ini. Kayaknya ada di mana-mana ya. Mata satu di puncak piramida. Banyak banget yang percaya ini tuh kayak tanda tangan mereka. Simbol kekuasaan absolut. Atau jangan-jangan kita udah salah kaprah selama ini? Nah, ini dia inti dari teori konspirasi modernnya. Jadi, ada sekelompok orang super kaya, super berkuasa, yang diam-diam ngatur semua kejadian di dunia. Mereka lah yang nentuin siapa yang jadi presiden, kapan ekonomi naik turun, bahkan lagu apa yang bakal ngetop. Begitulah kira-kira ceritanya. Oke, sebelum kita gali sejarah aslinya, kita pahami dulu yuk versi pop dari mitos Illuminati yang mungkin paling sering kita dengar. Jadi, klaimnya tuh kurang lebih begini. Ada sekelompok dalang di balik semua kejadian besar. Mereka yang ngontrol berita yang kita baca, film yang kita tonton, sampai pemerintahan yang kita pilih. Katanya lagi, banyak selebritas juga jadi anggota mereka. Pernah lihat kan ada yang bikin simbol segitiga pakai tangan? Nah, itu dia. Tujuannya cuma satu katanya, menciptakan sebuah tatanan dunia baru. Pertanyaan besarnya kan, dari mana sih semua cerita tentang kelompok yang seolah-olah super kuat ini datangnya? Nah, buat nemuin jawabannya, kita perlu mesin waktu. Yuk, kita mundur jauh ke belakang. Oke, kita sekarang mendarat di tahun 1776. Disinilah kita bakal ketemu sama Illuminati yang asli. Lupain deh bayangan soal sosok-sosok misterius berjubah gelap. Kenalin, ini dia orangnya. Adam Weishaupt. Dia bukan dalang dunia, tapi seorang profesor hukum di Bavaria, Jerman. Inilah otak di balik kelompok yang asli, namanya Illuminati Bavaria. Terus tujuannya apa? Mau menguasai dunia? Ternyata jauh dari itu. Tujuan mereka justru sangat sejalan dengan zaman pencerahan waktu itu. Melawan tahayul, menantang kekuasaan gereja yang dianggap berlebihan, dan mengkritik pemerintah yang semena-mena. Ironis banget kan? Beda jauh sama citra jahatnya sekarang. Nah, sekarang coba deh perhatiin lini masa ini. Ini bagian yang paling bikin kaget. Mereka berdiri tahun 1776. 9 tahun kemudian dilarang sama pemerintah. Dan di tahun 1777, mereka udah bener-bener bubar jalan. Total umurnya cuma sekitar 10 tahun. Tunggu. Jadi organisasi yang katanya udah ngatur dunia ratusan tahun, aslinya cuma bertahan seumur boyband? Nah, ini kan yang jadi aneh. Kalau mereka udah bubar secepat itu, kok namanya bisa melegenda sampai sekarang? Disinilah ceritanya jadi makin menarik dan rumit. Momen kuncinya itu terjadi setelah Revolusi Prancis. Waktu itu Eropa lagi kacau balau nih. Nah, beberapa penulis mulai cari kambing hitam, cari jawaban yang gampang, siapa nih biang keroknya. Mereka pun nunjuk jari ke perkumpulan-perkumpulan rahasia. Dan mereka membangkitkan lagi nama Illuminati dari buku sejarah, terus ngejadiin mereka penjahat utamanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita akan bedah bukti-bukti yang sering banget seliweran di internet. Coba lihat, 2 gambar ini. Di kiri, itu simbol yang kita semua tahu kan? Si mata satu. Nah, di kanan, ini dia, simbol asli Illuminati Bavaria. Bukan mata satu, tapi burung hantu Minerva, simbol kebijaksanaan. Ini tuh bukti telak gimana sebuah ide dan simbolnya bisa dibajak dan dikasih makna yang sama sekali baru. Oke, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Terus, gimana dong sama mata satu di uang $1 Amerika? Itu kan bukti paling nyata. Nah, mari kita lihat lebih dekat. Jadi ceritanya begini, piramida yang belum selesai itu melambangkan sebuah negara yang masih terus tumbuh dan berkembang, bukan proyek rahasia. Mata di atasnya? Itu namanya Eye of Providence, atau mata ilahi, simbol bahwa Tuhan mengawasi bangsa yang baru lahir ini. Dan kalimat Latin Novus Ordo Seclorum, itu artinya bukan tatanan dunia baru, tapi tata zaman baru, menandai dimulainya era baru di Amerika. Semua simbol ini udah ada jauh sebelum mitos Illuminati modern jadi populer. Kalau faktanya kayak gitu, kenapa ya mitosnya justru yang lebih nempel di kepala kita? Nah, ini pertanyaan yang jawabannya lebih dalam tentang kita sebagai manusia. Kenapa kita tuh suka banget sama teori konspirasi? Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Dunia kita ini kan kompleks, rumit, kadang-kadang terasa acak, dan bahkan nggak adil. Nah, teori konspirasi itu nawalin semacam jalan pintas. Sebuah cerita yang sederhana, yang jelas siapa penjahatnya, dan bikin semua kekacauan ini seolah-olah ada yang ngatur. Entah kenapa, itu terasa lebih menenangkan daripada menerima kenyataan bahwa dunia memang kadang-kadang kacau. Sebenarnya, ada 3 bahan utama nih di resep kepercayaan ini. Pertama, kita semua butuh jawaban.
kita nggak suka sama yang namanya ketidakpastian. Kedua, kita butuh rasa kendali. Percaya kalau ada yang ngatur, itu bikin dunia terasa nggak terlalu acak. Dan yang ketiga, kita butuh komunitas. Perasaan jadi bagian dari kelompok eksklusif yang tahu kebenarannya itu rasanya kuat. Tapi, jangan salah, ini bukan cuma sekedar cerita iseng buat hiburan di internet. Kepercayaan kayak gini punya dampak yang sangat-sangat nyata di dunia kita. Kenapa ini jadi penting? Soalnya teori-teori semacam ini bisa ngerusak kepercayaan kita pada institusi penting kayak sains, media, dan pemerintah. Yang lebih bahaya lagi, narasi tentang kelompok elit rahasia ini seringkali dipakai sebagai alat buat nyalahin kelompok tertentu. Ini bukan hal baru. Pola yang sama persis pernah dipakai dalam propaganda kebencian kayak protokol para tetua Sion buat menargetkan orang Yahudi. Ini adalah pola yang sangat berbahaya. Jadi, pada akhirnya apa sih pelajaran dari semua ini? Kisah Illuminati itu ibarat sebuah studi kasus yang penting banget soal literasi informasi. Tentang gimana kita harus pinter-pinter misahin mana fakta sejarah yang mungkin terdengar biasa aja, dan mana fiksi yang sengaja dibuat supaya kedengaran seru dan memikat. Jadi, saya mau tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Di zaman serba informasi ini, di mana semua berita dan data ada di ujung jari kita, gimana caranya kita bisa tahu kapan kita benar-benar menemukan sebuah pola yang nyata, dan kapan kita cuma menghubung-hubungkan titik yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali.